Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Oktaviani, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Darussalam Ciamis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas Manahijul Mufassirin, yaitu mengenai Tafsirul Jalalain. Tentunya sudah tidak asing lagi teruntuk para santri mengenai kitab Tafsir Jalalain, karena tafsir ini sudah lumrah dan banyak dikaji di pondok pesantren manapun. Tafsir Jalalain dinamakan Jalalain karena dikarang oleh dua Imam Jalaluddin. Pertama Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Imam Jalaluddin As-Suyuti. Pun kitab ini ditulis menjadi dua bagian, jilid pertama dan jilid kedua. Pada awalnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengarang kitab tafsir Al-Jalalain dari juz 18 sampai juz 30. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dari juz awal sampai juz 13. Kitab tafsir Jalalain menggunakan metode tafsir bil ma'thur atau tafsir menggunakan riwayat, di mana Al-Quran ini ditafsirkan menggunakan ayat kembali seandainya ada ayat yang satu tema, kemudian ayat ditafsirkan dengan al-hadis, ayat ditafsirkan dengan pendapat para ulama, dan juga ayat ditafsirkan dengan ilmu nahwu ataupun balaghah. Kembali lagi tentang penulis kitab tafsir Jalalain. Yang pertama yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau lahir di Mahalli, Kairo, lahir pada tahun 1389 dan wafat pada tahun 1459. Beliau menempuh pendidikan di beberapa madrasah yang besar. Beliau juga memperdalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, bahasa Arab, dan juga ilmu tafsir. Imam Jalaluddin Al-Mahalli merupakan murid dari seorang guru besar, salah satunya yaitu Ibnu Al-Hajji. Imam Jalaluddin Al-Mahalli memiliki beberapa karya, di antaranya pertama Al-Bahr Al-Mulhik. Di dalamnya membahas tentang fikihnya Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga memiliki karya yaitu Al-Mahalli Al-Fiqh. Ini merupakan kontribusi Imam Al-Mahalli terhadap fikih dan di dalamnya merupakan perkembangan fikihnya Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu Tafsirul Jalalain. Karya ini dibuat bersamaan dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengenai tafsir Al-Quran. Pengarang yang kedua yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau lahir di Kairo, Mesir. Selama pendidikannya, beliau memperdalam ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu filosofis, ilmu hadis, dan juga ilmu fikih dan usul fikih. Karya-karya beliau pertama yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalamnya menjelaskan tentang tafsir, nasih masuh, dan juga qiraati. Kemudian karya yang kedua yaitu Ad-Dur Al-Ma'thur. Kitab ini menjelaskan tentang riwayat hadis yang menjelaskan tentang Al-Quran. Lalu, karya yang selanjutnya yaitu Tadrib Ar-Rawi. Di dalamnya menjelaskan tentang tata cara periwayatan suatu hadis. Dan yang terakhir yaitu Tafsir Jalalain atau tafsir yang kita bahas kali ini. Tafsir ini menggunakan metode tafsir bil ma'thur dalam memahami suatu ayat. Nah, tafsir ini juga memiliki beberapa sumber rujukan, di antaranya pertama ayat Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma atau pendapat para ulama terdahulu, dan yang terakhir yaitu ilmu pendukung seperti ilmu balaghah dan juga ilmu nahwu. Kitab tafsir ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya pertama, tafsir ini memiliki bahasa yang sangat mudah dipahami, sehingga para pemula atau para mufassir awal mampu menerjemahkan ayat dengan sangat mudah. Yang kedua, yaitu memiliki kepadatan makna.
Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian mentafsiri ayatnya, maka kita akan sangatlah mudah memahami makna atau titik poin suatu ayat. Yang ketiga, kesahihan sanad. Dalam artian, sanadnya itu ittisal, tidak terputus. Namun, ada juga kekurangan dari kitab tafsir Jalalain, yaitu karena terlalu padatnya penjelasan, sehingga kitab tafsir Jalalain harus mentafsiri Al-Quran atau mentafsiri ayat dari beberapa tafsir yang lainnya, diantaranya yaitu tafsir Ibnu Katsir. Atas kesederhanaannya bahasa yang terdapat dalam kitab tafsir Jalalain, sehingga tafsir ini sangatlah lumrah dikaji di pondok pesantren manapun, karena bahasa yang mudah dipahami dan makna yang mudah tersampaikan. Juga, dalam kitab tafsir Jalalain terkadang ayat ditafsirkan menggunakan ilmu balaghah dan juga nahwu sorof, di mana antara dunia santri dan ilmu nahwu sorof itu seolah-olah tidak dapat dipisahkan, sehingga hal tersebut menjadi kitab tafsir Jalalain itu sangatlah relevan untuk para santri atau di pondok pesantren. Kita lihat dari surat Al-Ikhlas yang terdapat dalam kitab tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanazala qul huwallahu ahad fallahu khobarun huwa wa ahadun badalun minhu au khobaratan Allahus somad mubtada'un wa khobarun ay al-maqsudu fil hawaiji alad dawam lam yalid lintifa'i mujanisatihi walam yulad lintifa'il hudufi anhu. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fanazala qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kemudian turunlah ayat ini, qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, bahwa Allahu ahad, Allah itu satu. Wallahu khobarun, dan lafaz Allah itu berkedudukan sebagai khobarnya huwa. Wa ahadun badalun minhu, dan lafaz ahad merupakan badal dari lafaz huwa, au khobarotani atau khobar kedua. Allahus somad, Allahu berkedudukan sebagai mubtada dan as-somad berkedudukan sebagai khobar. Ay al-maqsudu fil hawaiji alad dawami, maksudnya Allahus somad itu hawaij alad dawami, Allah tidak bergantungan atau tidak membutuhkan sesuatu itu bersifatnya dawaim, berbeda dengan manusia. Manusia mungkin terkadang tidak membutuhkan orang lain, namun beberapa saat tentunya ia pasti membutuhkan orang lain. Berbeda dengan Allah, ketidakbergantungan Allah bersifat dawaim, dalam artinya selama-lama tidak membutuhkan apapun. Wallahu a'lam. Itu merupakan salah satu contoh ayat yang ditafsiri oleh tafsir Al-Jalalain. Kesimpulannya, kitab tafsir ini dikarang oleh dua imam, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir ini menggunakan metode al-ma'thur untuk pemahaman suatu ayat. Kita tahu Al-Quran itu bersifat sholihul likulli zaman wal makan, tidak terkurun oleh waktu dan tidak terkurun oleh tempat. Meskipun turun di Mekah, meskipun turun pada zaman Rasulullah, tetapi tetaplah relevan untuk menjawab tantangan permasalahan zaman saat ini. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.